Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Biologi kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konservasi sumber daya alam, khususnya pada cagar alam Mas Popaya Raja. Yang pertama, dasar-dasar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hewani yang bersama unsur non-hayati di sekitarnya, misalnya tanah, air, dan udara, secara keseluruhan membentuk ekosistem. Kemudian, konservasi adalah aktivitas pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang didasarkan pada 3 prinsip, yakni pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan. Pengawetan sendiri atau preservasi adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, baik di dalam maupun di luar habitatnya, agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya. Kemudian konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati dan pengelolaannya. Di sini, keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 jenis, yakni atau 3 tingkatan, yakni keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman gen. Untuk keanekaragaman ekosistem, ekosistem dataran rendah dapat mengalami degradasi yang sangat hebat dan sulit untuk menemukan ekosistem dataran rendah dalam keadaan utuh. Untuk itu diperlukan pengelolaan dan tata guna lahan yang terintegrasi. Kemudian untuk keanekaragaman jenis atau spesies, konservasi dalam jangka panjang bertujuan untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis atau spesies. Penyebab utama keterancaman kerusakan habitat dan pemanfaatan, termasuk pula perdagangan yang tidak terkendali. Kemudian untuk jenis yang populasinya dalam kondisi kritis, pengelolaannya harus diarahkan pada pemulihan populasi, kemudian perbaikan habitat, rehabilitasi satwa sitaan, dan penangkaran untuk dilepas kembali ke alam. Kemudian jenis yang masih cukup melimpah namun pula mengalami tekanan perdagangan harus diatur dan dikontrol pemanfaatannya agar tidak menjadi terancam punah atau bahkan kritis. Kemudian untuk keanekaragaman gen atau keanekaragaman genetika, konservasi keanekaragaman genetik diarahkan pada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Kemudian arah pengelolaan sumber daya genetik di masa depan adalah pemanfaatan sumber daya genetik untuk mendukung pengembangan budidaya tanaman, ikan maupun ternak melalui pengembangan jenis-jenis baru atau kultivar-kultivar yang unggul serta seleksi provenance jenis-jenis kayu komersial. Adapun manfaat daripada sumber daya alam diantaranya sebagai plasma nutfah, sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga bermanfaat pada bidang pendidikan. Kemudian, kategori konservasi dapat dibedakan diantaranya punah, kemudian punah di alam, kritis, terancam, rentan, hampir terancam, kemudian resiko relatif kecil, dan tidak dievaluasi. Adapun dilakukannya konservasi ini dengan tujuan agar terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Kemudian terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Kemudian mewujudkan keseimbangan lingkungan baik makro maupun mikro
yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian juga konservasi bertujuan untuk mampu memberikan kontribusi terhadap pariwisataan. Bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam diantaranya pengkajian, penelitian dan pengembangan, kemudian penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan budidaya tumbuhan obat-obatan. Kehutanan umum. Di sini sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu pengertian hutan dan kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Cagar Alam Mas Pupaya Raja juga terdapat hutan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Kemudian, pentingnya hutan. Yang pertama, menyediakan rumah bagi banyak tumbuhan dan hewan, kemudian membantu menstabilkan iklim dunia, kemudian melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi, dapat pula sebagai sumber obat-obatan dan makanan, kemudian dapat menyokong kehidupan manusia di suku pedalaman, kemudian tempat menarik untuk dikunjungi, menghasilkan oksigen bumi dan juga sumber air bersih. Selanjutnya, jenis-jenis hutan. Berdasarkan iklimnya, hutan dibedakan menjadi hutan tropik dan hutan monsum. Kemudian berdasarkan bentuknya, dibedakan menjadi hutan alam dan hutan buatan. Berdasarkan jenis tanamannya, dibedakan menjadi hutan homogen dan hutan heterogen. Berdasarkan statusnya, dibedakan menjadi hutan negara dan hutan hak. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Nah, hutan lindung ini merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan hutan konservasi sendiri merupakan suatu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kemudian juga kawasan konservasi dikategorikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi 3 bagian, yakni kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa, sedangkan kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Kemudian jumlah unit kawasan konservasi. Sampai dengan Desember 2017, kawasan konservasi seluas 27,4 juta hektar, terdiri dari 22,1 juta hektar daratan dan 5,3 juta hektar perairan. Kawasan konservasi di Indonesia berjumlah 552 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kawasan konservasi yang dimaksud meliputi 214 unit cagar alam seluas 4,25 juta hektar, kemudian 79 unit suaka marga satwa seluas 16,52 juta hektar, kemudian ada 54 unit taman nasional dengan luas 16,52 juta hektar, kemudian 131 unit taman wisata alam seluas 830.000 hektar, kemudian ada 34 unit taman hutan raya seluas 371,12 ribu hektar, terdapat 11 unit taman buru seluas 171,25 ribu hektar, serta 29 unit kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam seluas 306,06 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.
Adapun tujuan dan manfaat pengkategorian kawasan konservasi diantaranya tujuan meliputi untuk membedakan unit-unit kawasan konservasi berdasarkan tujuan pengelolaannya, terlepas dari nama dan lokasinya dengan kriteria yang jelas. Kemudian juga untuk menghindari sejauh mungkin terjadinya konflik atau persaingan antar beberapa bentuk pemanfaatan. Kemudian manfaat pengkategorian kawasan konservasi diantaranya sebagai pengembangan aspek manajerial pengelolaan, kemudian perumusan tanggung jawab dan mekanisme koordinasi pengelolaan untuk pengkaitan dengan sistem kategori internasional, penilaian manfaat kawasan dan juga sebagai pengintegrasian ke dalam tata guna lahan dan pembangunan regional. Nah, seperti yang dibedakan tadi, pengkategorian kawasan konservasi diantaranya terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam merupakan kawasan suaka atau kawasan perlindungan alam karena keadaan alamnya yang memiliki keunikan dan kekhasan tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dilakukan secara alami apa adanya. Pengisi kawasan cagar alam biasanya merupakan flora dan fauna asli dari daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar, dan perkembangan flora dan fauna tersebut dibiarkan secara alami, serta dipastikan tidak mendapat gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan. Sedangkan suaka marga satwa yakni merupakan kawasan suaka, dalam hal ini berupa hutan, yang memiliki ciri khas atau keunikan berupa keanekaragaman jenis satwa yang kelangsungan hidup dan perkembangannya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Suaka marga satwa ditujukan untuk perlindungan pada satwa-satwa yang memiliki nilai khas dan karena sebab tertentu keberadaannya memerlukan perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Suaka marga satwa selain digunakan sebagai kawasan perlindungan satwa-satwa juga dapat menjadi tempat wisata, kegiatan penelitian, dan pendidikan. Adapun tekanan dan ancaman yang terdapat di dalam kawasan konservasi diantaranya penambangan emas tanpa izin, pencemaran limbah, perburuan satwa dan tumbuhan, alih fungsi hutan, berupa perambahan atau fragmentasi habitat, kemudian konflik manusia dengan satwa, kemudian konflik tenurial, bencana alam, dan juga spesies asing pengganggu atau invasif. Adapun dasar hukum perlindungan kawasan konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan pada kawasan cagar alam meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penyadartahuan konservasi alam, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan kegiatan penunjang budidaya. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada kawasan cagar alam terdapat pada pasal 19 ayat 1, dinyatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kemudian ayat 3, perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan pada kawasan cagar alam. Kemudian apabila melanggar terdapat ketentuan pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Kemudian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah apabila kegiatan yang dilarang dilakukan akibat kelalaian. Ini merupakan dasar perlindungan kawasan sebagaimana telah disampaikan tadi, terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pasal 19 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Kemudian ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
Kemudian ayat ketiga, perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kita masuk pada cagar alam Mas Popaya Raja. Cagar alam Mas Popaya Raja merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Mas, Pulau Popaya, dan Pulau Raja. Kawasan ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau yang terdapat pada Mas Popaya Raja merupakan habitat bertelur dari 3 jenis penyu, yaitu penyu tempayan, penyu hijau, dan penyu sisik. Adapun potensi-potensi biotik yang terdapat pada cagar alam Mas Popaya Raja antara lain keanekaragaman jenis flora dan faunanya serta pemandangan pantai pasir putihnya yang indah. Flora dan fauna diantaranya yang ditemukan pada cagar alam Mas Popaya Raja diantaranya komunitas mangrove, nantu, kayu raja, manggis hutan, pandan, cemara laut, dan beberapa spesies anggrek. Sedangkan hewan yang ditemukan pada cagar alam Mas Popaya Raja diantaranya elang laut, kelelawar, raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, ular sanca, dan lain-lain. Seperti yang telah dijelaskan, cagar alam Mas Popaya Raja terdiri dari blok religi atau Pulau Mas dan blok perlindungan. Dalam hal ini, Pulau Popaya dan Pulau Raja. Selanjutnya, adapun permasalahan-permasalahan yang terdapat pada kawasan konservasi cagar alam Mas Popaya Raja diantaranya kepunahan biota yang dilindungi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, 4 jenis penyu, yakni penyu hijau atau Seloniamidas, penyu sisik, Eretmosellis imbricata, penyu belimbing, Dermosellis coriacea, dan penyu tempayan, Carita careta. Kemudian adanya perburuan penyu, burung gosong Filipina, biawak, dan kelelawar yang dilakukan oleh manusia untuk dijadikan santapan hingga obat penyakit tertentu. Kemudian adanya pembuangan sampah sembarangan sebagaimana kita ketahui bersama apabila sampah ini dibuang sembarangan ke dalam laut yang merupakan habitat daripada penyu, maka dapat mengganggu kehidupan penyu. Karena penyu tersebut tidak dapat membedakan mana makanan yang dapat dimakan dan sampah. Nah, bisa kita bayangkan apabila sampah tersebut dimakan oleh penyu dapat mengakibatkan gangguan daripada habitat atau kelangsungan hidup penyu tersebut. Kemudian adanya kegiatan warga menambang pasir di pantai yang dapat mempengaruhi percepatan pengikisan daratan di Pulau Mas Popaya Raja. Kemudian selanjutnya ada aktivitas masyarakat atau pengunjung yang dapat mengganggu penyu ketika akan meletakkan telurnya. Penyu tersebut merupakan salah satu hewan yang sangat sensitif, di mana ketika mereka akan meletakkan telurnya dan terdapat masyarakat di sekitar tempat mereka meletakkan telurnya, mereka cenderung akan kembali ke lautan atau ke pantai dan tidak jadi meletakkan telurnya atau tidak jadi menetas karena dilihatnya ada aktivitas masyarakat di tempat yang akan mereka gunakan untuk menetaskan telurnya. Kemudian permasalahan ekonomi yang terjadi di kawasan konservasi cagar alam Mas Popaya Raja diantaranya ada perburuan penyu karena harga ekonomi daripada telur, daging, dan cangkangnya yang mahal. Kemudian ada permasalahan politik dan kelembagaan yang terjadi di kawasan konservasi cagar alam Mas Popaya Raja, di antaranya perburuan ikan oleh nelayan dari wilayah lain atau oknum pihak berwajib yang turut berperan. Kemudian ada pengeboman ikan oleh nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan, dan juga dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup penyu yang merupakan hewan yang berada di cagar alam Mas Popaya Raja. Nah, ini kita dapat lihat merupakan terumbu karang yang hancur akibat pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan. Nah,
Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan terkait dengan permasalahan kawasan konservasi cagar alam Mas Pepaya Raja diantaranya, upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga cagar alam secara alami ialah dengan melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan. Sebagai contohnya, dibentuklah penjaga khusus untuk menjaga hutan agar tidak dicuri kayunya atau tumbuhan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, dan juga dapat dibentuk penjagaan khusus terhadap habitat penyu yang terdapat pada cagar alam Pulau Mas Pepaya Raja. Kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar akan pentingnya cagar alam bagi kehidupan manusia, sehingga mereka pun ikut serta dalam melestarikannya, baik melestarikan flora dan fauna yang terdapat di dalam cagar alam tersebut. Kemudian memberi sanksi, bahkan memenjarakan pemburu atau penebang hutan yang terus-menerus berbuat onar dengan merusak lingkungan cagar alam agar memberi efek jera pada mereka para pelaku perusak kawasan konservasi. Kemudian dapat dilakukan upaya pembinaan habitat dan populasi satwa. Kemudian juga dapat memberikan manfaat monitoring tumbuhan cagar alam agar bisa dijadikan sebagai informasi tambahan. Kemudian seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ancaman terhadap penyu laut diantaranya ada perburuan yang sangat intensif karena ekonomi untuk harga telur, daging, dan cangkangnya, kemudian lalu lintas kapal yang dapat mengganggu atau mengancam penyu laut, kemudian adanya serangan beberapa pemangsa dan perubahan iklim juga turut berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup penyu. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar keberadaan penyu tetap berlangsung dapat dilakukan dengan cara antara lain menjaga pantai tempat penyu bertelur, membuat daerah penetasan telur buatan, dan membuat kolam pemeliharaan tukik atau anak penyu sebelum kembali ke lautan. Nah, berikut merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA yang bertugas untuk menjaga cagar alam Mas Pepaya Raja. Sini ada kegiatan pemulihan ekosistem, diantaranya dapat dilakukan pembersihan ranting-ranting atau kayu-kayu yang berada di sekitaran pasir putih ini, sehingganya apabila ketika penyu akan meletakkan telurnya atau akan menetas, mereka dengan mudah untuk menggali pasirnya. Kemudian apabila tidak terdapat pohon-pohonan atau mengalami degradasi pepohonan atau degradasi tumbuhan, mereka menanami kembali daerah pesisir ini dengan mangrove atau dapat pula dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Karena penyu juga memperhatikan tempat bertelurnya, ketika banyak pepohonan di sekitarnya maka mereka akan nyaman bertelur di tempat itu. Kemudian ada penangkaran penyu, kita dapat lihat beberapa tukik atau anakan penyu yang dilakukan penangkaran oleh masyarakat sekitar dengan pembinaan dari BKSDA. Kemudian dapat pula melakukan relokasi telur penyu agar telur-telur penyu ini aman sampai mereka menetas nantinya. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya memohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.